Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Selamat berhari Minggu dan bernostalgia, bercengkrama bersama keluarga, terutama di pagi hari. Jangan lupa sarapan. Pagi-pagi hari Minggu sarapan dengan baik. Insya Allah dengan kita dapat sehat walafiat, terutama mencegah lambung. Itu dia. Nah, kali ini saya hari Minggu yang cerah pagi-pagi, saya sarapan jalang kote. Jalang kote ini menjadi ciri khas, bisa dikatakan tradisi, sudah mentradisi, sudah turun-temurun. Ya, bisa jadi sudah berabad-abad ada. Tetapi nanti muncul begitu ramai pada tahun-tahun 60-an sampai tahun sekarang ya. Tetapi berbeda cara pembuatannya tahun-tahun tempo dulu sampai tahun sekarang. Kalau tahun-tahun dulu itu orang kan kita bisa tidak pungkiri, kita tetap tidak pungkiri bahwa orang-orang dulu itu 99,9 orang jujur. Jadi kalau dia mengolah, berbuat baik kepada apa dan apalagi membuat menu-menu makanan itu jujur. Dia tidak mengurangi timbangannya, misalnya penjual dia tidak apa. Nanti di perkembangan hidup itu kejujuran tidak ada, sehingga rasa terhadap makanan juga itu sudah berbeda. Nah, tetapi sekarang ini seperti jalang kote ini adalah juga makanan kesukaan saya sejak kecil. Olehnya itu sampai saya sekarang dewasa ini tidak pernah melupakan yang namanya jalang kote. Menjadi ciri khas di seluruh, bisa dikata khususnya di Indonesia Timur, di Sulawesi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu mendominasi makanan-makanan tradisional turun-temurun itu adalah termasuk jalang kote. Nah, jalang kote ini dibuat dari terigu ya. Itu yang saya tahu dan saya insya Allah bisa bikin. Nah, makanya jalang kote ini kenapa dia disebut jalang kote, karena ini yang diambil dari sini, ini yang bagus yang seperti ini ya. Kenapa disebut jalang kote? Karena ini ibaratnya jalan berliku-liku. Nah, ini kan inilah yang disebut ibarat jalan ini yang berkelok lagi berliku-liku. Itu diambil kata dasar orang dulu yang saya tahu di Makassar itu tahun 70-an ke situ. Nah, jalan kote itu seperti ayam berkote-kote, kokote. Artinya bahasa atau kalimat atau ucapan yang tidak jelas, berkote-kote. Maka orang itu kalau ngomong banyak cerewet, banyak mengistilahkan berkote-kote lagi tuh orang. Nah, itu dia. Di situ asalnya bahwa memang jalan yang berkelok, jalan yang tikungan, penuh dengan kelokan, itu yang disebut jalan kote. Saya juga sampai sekarang tidak mengetahui secara pasti daerah mana. Yang jelas bagi saya di Makassar dulu paling banyak yang membuat ini, sehingga ke Tanah Bugis, kemudian ke Tanah Mandar tempat saya sekarang. Nah, apakah ada di Jakarta ataukah kalau ada kemungkinan karena orang Makassar atau orang Mandar atau orang Bugis yang punya usaha. Saya kira jarang orang-orang luar dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang tradisikan jalang kote. Itulah kalau di Makassar bisa jadi ada banyak di mana-mana di warung ya, disimpan. Tetapi orang gemar makan jalang kote, Anda jalan-jalan ke Tanah Mandar, khususnya di Kabupaten Majene. Makanya kalau Anda ke Kabupaten Majene, jalang kote itu sangat banyak dijual di Makassar dan di Majene, khususnya di pasar-pasar, terutama di pasar sentral Majene. Jadi kalau Anda lewat dari Makassar, Anda dari Palu, Anda dari Gorontalo, dari Manado, Minahasa, Anda dari Kalimantan turun di bandara Mamuju, Tampak Padang, atau Anda turun dari
kapal laut perintis misalnya di Majene atau di Polman atau di Mamuju, Anda bisa datang ke Majene mencari Jalan Kote, Anda tidak akan susah. Di mana tempatnya? Di pasar sentral Majene. Itu banyak Anda masuk pasti kelihatan ibu-ibu menggoreng. Sangat banyak di situ Jalan Kote. Banyak juga di gerai-gerai, di apa itu, di toko-toko, kemudian di tengah-tengah kota pertokoan ada banyak. Apalagi kalau belum puasa, luar biasa. Nah, Jalan Kote juga ini menjadi ciri khas di Kabupaten Majene, Tanah Mandar ini. Setiap ada acara, misalnya kalau acara-acara membaca. Nah, terutama kalau misalnya di bulan puasa ini sangat memberi kesan. Maka dari kecil saya suka makan Jalan Kote. Banyak orang yang mengaku dirinya sejak kecil suka makan Jalan Kote. Tetapi ketika dewasa, dia tidak suka. Itu berarti Anda bukan pencinta Jalan Kote. Itu dia. Nah, bedanya Jalan Kote dengan lumpia, terigu sama, digoreng sama, isi bisa sama. Nah, isi daripada Jalan Kote, karena saya gemar dari kecil, maka saya tahu. Nah, kalau di Mandar, ada kadang-kadang dikasih ikan masuk. Nah, bagi saya pribadi, maaf, saya tidak suka itu. Karena rasa. Karena di awal-awal, entahlah, kalau di Mandar kan banyak ikan, jadi kemungkinan itu dikasih ikan. Tapi kalau di Makassar tidak ada, di Bugis tidak ada. Kalaupun ada, itu berarti orang modern. Nah, karena saya pencinta tradisi, makanan-makanan khas tradisi, aslinya. Jadi saya tahu mana yang asli, mana bukan. Makanya dari kecil sering makan makanan tradisional, supaya Anda tahu bahwa ini makanan tradisional asli. Isinya di dalam itu adalah boleh ubi jalar yang sudah direbus ya, baru dipotong-potong kecil. Ada juga yang memberi mie yang sudah direbus. Ada juga yang mencampurkan lasa. Ada juga yang mencampurkan kentang yang sudah direbus lalu dipotong-potong kecil. Ada juga yang ubi jalar, ubi kayu atau selain itu juga wortel boleh, ada yang memberi itu. Kemudian ada juga mencampurnya daun seledri. Nah, itu lebih bagus lagi. Karena daun seledri juga kan manfaatnya untuk vitamin, ada kesehatan, terutama tensi, kolesterol itu dia bisa kurangi. Nah, semua yang ada isinya dalam begitu. Nah, kenapa Jalan Kote berbentuknya seperti perahu? Nah, kalau orang di Makassar dulu itu karena identik dengan maritim, identik dengan pelaut, identik dengan nelayan. Jadi memang saya perkirakan bahwa Jalan Kote itu diciptakan dari pinggir pantai, masyarakat pemukiman pantai. Begitulah kenapa modelnya Jalan Kote ini seperti perahu. Nah, kemudian kehebatannya orang-orang dulu itu sudah menciptakan dan memikirkan bentuknya seperti ini dan ditutup. Karena memakai lombok. Ya, bukan sambal ini loh, lombok ya. Kalau sambal itu kan untuk ikan nasi apa. Nah, tertutup. Nah, kemudian efektivitasnya itu cara membuat terigu itu kan dicetak dengan misalnya penutup panci atau ini. Misalnya ini mangkok ini kebokang. Nah, ini yang menjadi dasar untuk dibundar. Jadi ini ketika dibuat ini dasarnya ini terigu, dasarnya waktu masih menjadi terigu setelah diulek, menjadi terigu itu menjadi kental, kemudian dipres-pres supaya tipis. Nah, itu cetakannya dia harus bundal. Tidak ada Jalan Kote pernah dalam sejarah pembuatan perjalan kotekan saya temukan bentuknya dasarnya adalah kotak, selalu bundar. Jadi kalau Anda punya penutup ini yang agak lebih besar, ini yang dipakai atau kebokang ini pas, yang penting bundar. Itulah mengapa bisa bentuknya seperti ini ketika dipres atau dicetak sebelum digoreng. Nah, lihat kan, jadi ketika dia bundar begini. Nah, orang bumbunya sudah dikasih masuk lauk-lauknya itu kayak ubi jalar, mimi, wortel dan sebagainya, baru ditutup. Barulah ini koteknya, ini kotek namanya, ini kotek, berkotek-kotek, berliku-liku, tidak jelas, tetapi terikat. Itu
kote. Nah, inilah yang disebut jalan kote. Itu dasar dari dulu itu jalan kote. Sampai sekarang belum ada yang bisa jelaskan itu kecuali saya. Ya, jangan lupa tonton di masak-masak lain, banyak di channel masak-masak. Jadi saya jelaskan kembali bahwa jalan kote dengan lumpia berbeda, tetapi isi boleh sama dan juga cara membuat berbeda. Kalau lumpia itu agak memakai telur agar kenapa perekatnya lebih kenyal. Kemudian yang paling utama adalah ciri khasnya lumpia itu seperti dadar. Kalau dadar isinya pakai gula merah dan parutan kelapa. Kalau lumpia isinya sama seperti jalan kote, ubi jalar, misalnya wortel, misalnya kentang, misalnya lasa, misalnya mimi. Kemudian dikasih ciri khasnya lumpia itu ada cabai rawit di ujung ketika sudah digoreng ya. Ketika sudah digoreng dibentuk dadar ya, dibentuk dulu dadar baru dimasukkan nih. Tapi yang kita bahas adalah jalan kote. Oke, sarapan dengan jalan kote siapa takut. Terima kasih telah bergabung dan menonton. Jangan lupa kunjungi channel masak-masak. Daeng Nompo, luar biasa. Oke, assalamualaikum.